Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar membuat ratusan rumah di Perumnas, Antang, Kota Makassar terendam banjir. Dua kantor lurah di Kota Makassar dibobol pencuri, tak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai 82 juta rupiah. Melintasi jalan berlubang, pengendara motor terjatuh dan ditabrak truk di Kabupaten Maros. Dua orang perempuan berboncengan sepeda motor di Kabupaten Maros ditabrak truk usai terjatuh dari sepeda motornya saat melintasi jalan berlubang. Akibatnya, korban tewas sementara satu lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan terjadi antara truk dengan sepeda motor di Jalan Poros Maros Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Seorang wanita yang dibonceng oleh rekannya tewas di tempat pada 17 Januari lalu. Warga kemudian mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Diketahui korban bernama Astrid Amin. Kejadian ini berawal ketika korban berboncengan dengan Sahruni mengendarai motor dari arah Makassar menuju Pangkep. Namun naasnya saat berada di lokasi, sepeda motor korban oleng saat melintasi di genangan air dan jalan berlubang. Korban kemudian terpental lalu ditabrak truk dari arah yang bersamaan. Akibatnya, warga asal Kabupaten Pangkep ini tewas dengan kondisi luka patah tulang di bagian punggung dan mengalami pendarahan hebat. Sementara rekannya yang mengendarai motor mengalami luka-luka kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Untuk kesimpulan sementara, berdasarkan hasil interogasi di saksi di TKP, motor itu bergerak di sebelah kiri pada saat hendak mendahului mobil truk tersebut melewati jalan berlubang sehingga motor tersebut oleng ke kanan dan jatuh. Sampai bisa ditabrak truk mana deh? Pada saat melewati jalan berlubang, sepeda motor oleng terjatuh di depan mobil tersebut. Kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan berlubang ini telah ditangani Satlantas Polres Maros dengan membawa sopir truk beserta kendaraan sepeda motor dan truk sebagai barang bukti. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Kota Palopo tenggelam saat berenang di sekitaran pelabuhan Tanjung Ringgit. Setelah upaya pencarian selama 2 jam, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Raffi, 13 tahun, siswa salah satu sekolah menengah pertama di Kota Palopo, Kamis pekan lalu dilaporkan hilang tenggelam. Korban tenggelam saat berenang bersama temannya di sekitar pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo. Tim SAR gabungan dengan menggunakan alat selam dan perahu karet dibantu warga melakukan pencarian di sekitar lokasi korban tenggelam. Setelah sekitar 2 jam dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan tak bernyawa. Ibu korban yang ikut berada di perahu tim SAR histeris saat melihat anaknya diangkat dari dalam air. Orang. Di apa nih? Pencarian ini selama hampir 2 jam. Jelasnya kondisi yang sudah ditemukan sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal. Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi tim SAR gabungan ke rumah duka untuk diserahkan ke keluarga. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan pemilik lahan berinisial AR sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pembebasan lahan industri pengolahan sampah pemerintah Kota Makassar. Lahan yang dikorupsi dalam pembebasan terletak di Kelurahan Taman Larea Jaya, Kecamatan Taman Larea, tahun anggaran 2012, 2013, 2014. Peran tersangka AR selaku pemilik lahan yang dibebaskan oleh pemerintah Kota Makassar. Lahan tersebut tidak dapat dibalik nama atas nama pemerintah Kota Makassar karena diduga terdapat alas hak di atas tanah yang dibebaskan oleh tersangka. Sebelumnya, Kejari Makassar lebih dulu menetapkan 4 orang tersangka, masing-masing berinisial SB, yang saat itu menjabat sebagai Kabak Tata Pemerintahan Kota Makassar, sekaligus sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. MD, mantan camat Taman Larea, IS, mantan lurah Taman Larea Jaya, dan ASD, penerima kuasa dari beberapa pemilik lahan.
Adapun kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan perhitungan BPKP senilai 45 miliar rupiah lebih. Dugaan penyimpangan dalam pembebasan lahan industri, pengelolaan sampah pada pemerintah Kota Makassar yang terletak di Kelurahan Pangkalan Jaya, Kecamatan Pangkalan Jaya, Kota Makassar, tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014. Yang mana di akhir tahun yang lalu kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1. SD selaku salah kata pemerintahan yang mana saat itu Bapak BPK, dan kedua AP MD selaku celana Malandria saat itu, yang ketiga IL celana Malandria saat itu, dan AFD menerima kuasa dan beberapa pemerintahan. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka R langsung ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar selama 20 hari ke depan. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Berkah didapatkan 2 warga Pindrang. Mereka mendapatkan umroh gratis dari Polda Sulawesi Selatan. Polda Sulawesi Selatan memberikan sejumlah bantuan kepada warga tidak mampu saat berkunjung ke Mapolres Pindrang Kamis pekan lalu. Di antaranya memberangkatkan 2 warga menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, bantuan sembako, dan bantuan penanganan stunting. Selain itu, Polda Sulawesi Selatan juga memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Sebelumnya, jajaran Polda Sulawesi Selatan juga bersilaturahmi dengan para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memperkuat desa binaan dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin berada di garis kurang mampu, makanya kita selain menyalurkan paket sembako, sekaligus juga perawatan gratis, pengobatan gratis, termasuk pengentasan stunting. Mungkin bisa dilihat banyak anak-anak kita, termasuk ibu hamil. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang masih melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hal itu karena KPU Pindrang telat menerima surat suara untuk pemilihan calon legislatif tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Proses pelipatan surat suara masih berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang Jumat pekan lalu. Hal ini dikarenakan kertas surat suara untuk pemilihan caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten baru tiba di kantor KPU Pindrang pada Kamis pekan lalu. KPU berupaya menambah tenaga dan jam kerja penyortiran dan pelipatan surat suara agar dapat selesai sesuai target. Salah satu upaya kita yaitu menambah jam dan waktu sorti pelipatan. Kalau kemarin di hari pertama itu kita pelipatan, waktu kita masih melipat DPR RI dengan DPD itu kita mulai jam 8 pagi sampai jam 4. Sekarang kita tambah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Begitupun dengan malam hari kita tambah dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi kita berusaha tambah jamnya, kemudian kita upayakan juga menambah terus personil untuk melakukan pelipatan surat suara. Sementara terkait pendistribusian surat suara, Kapolda Sulawesi Selatan telah melakukan pemetaan. Hal itu karena faktor geografis yang menjadi kendala beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang wilayahnya pegunungan. Bahwa kerawanan kita itu bukan dari sisi Kamtipmas, tapi kerawanan dari sisi geografis pada saat menyuplai ataupun mendorong logistik pemilu. Nah, ini perlu perlakuan khusus karena kondisi geografis yang ada. Jumlah surat suara yang diterima KPU Kabupaten Pindrang untuk pemilihan caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten masing-masing 301.423 lembar. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.